Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aliansa dari Divisi Project. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang tips menjalin komunikasi efektif. Karena banyak orang atau termasuk saya yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik, maupun di tempat umum atau di tempat formal sekalipun gitu. Jadi banyak yang harus dipahami karena banyak cara agar lawan ngobrol kita eh, enak mendengar kita ketika berkomunikasi dengan kita, karena banyak hal yang seperti harus jika berkomunikasi secara efektif atau tidak baik seperti itu kan, karena attitude atau yang lain-lain kan harus dijaga juga ketika berbicara secara formal ataupun di depan umum kan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, tips pertama nih, berbicara secara baik dan jelas. Apa yang dimaksud dengan berbicara secara jelas? Berbicara secara jelas adalah dengan intonasi nada yang tidak buru-buru atau terlalu lambat. Banyak seperti para voice over atau penyiar bahkan berbicara dengan nada yang enak didengar dan penekanan yang pas. Begitu pula saat kita berbicara saat berkumpul dengan kawan atau di depan umum, komunikasi akan terasa menarik di telinga orang yang kita ajak bicara sebab ucapan atau pembahasan disampaikan dengan jelas dan baik. Selanjutnya yang kedua, mendengarkan orang lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah di mana tidak hanya kamu yang berbicara, namun ada kalanya orang lain juga berbicara. Saat orang lain sedang berbicara, sebaiknya kamu menyimak dan mendengarkannya. Menyimak adalah bagian dari komunikasi. Saat mendengarkan, kamu akan mencerna informasi yang diberikan dan kemudian memberikan respon yang sesuai. Ini juga bukan hal yang mudah bagi sebagian orang untuk menangkap informasi dan ditanggap terhadap informasi tersebut. Selain itu, mendengarkan orang lain artinya kamu menghargai mereka dengan memberikan waktu untuk orang lain berpendapat dan tidak memotong pembicaranya. Selanjutnya yang keempat, menggunakan gestur. Berbicara atau berkomunikasi juga memerlukan gestur atau bahasa tubuh. Supaya pembicaraan terasa semakin menarik, kamu perlu juga menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang sesuai, tapi jangan berlebihan. Adanya bahasa tubuh ini akan membuat kamu tampak bersemangat dan tertarik pada pembahasan tersebut. Ini juga secara tidak disadari mampu menarik orang lain yang kamu ajak bicara sehingga semakin terlanjut pada obrolan kalian. Begitu juga sebaliknya, ketika orang lain sedang berbicara, kamu juga bisa memperhatikan bahasa tubuhnya. Atau saat kamu membicarakan sesuatu kemudian kawanmu menunjukkan gestur yang kurang nyaman, maka kemungkinan dia tidak nyaman membahas hal tersebut. Dengan begitu kamu bisa mengganti bahasan supaya tidak canggung. Ketika berkomunikasi dengan lawan bicara, kadang kita merasa ragu apakah kata yang terucap membuat lawan bicara kita merasa tidak nyaman kan. Selanjutnya, memperhatikan konteks pembicaraan. Konteks pembicaraan merupakan hal utama yang perlu kamu perhatikan saat berkomunikasi. Saat seseorang sedang membahas suatu topik, maka kamu bisa memberikan tanggapan yang sesuai dengan itu. Jangan sampai kamu memberikan tanggapan yang keluar dari konteks. Bisa lawan bicaramu akan kapok saat berkomunikasi karena tidak nyambung. Ketika membahas suatu hal yang memang ada kalanya tapi pembahasan melebar atau bahkan bergeser, terutama saat berbicara dengan teman, namun respon yang diberikan tentu akan selalu sesuai dan mengikuti konteks pembicaraan. Dalam berkomunikasi, pasti kamu juga akan menemui situasi di mana mengharuskan untuk bernegosiasi. Padahal tidak semua orang memiliki bakat bernegosiasi, maka dari kita juga perlu mempelajari cara bernegosiasi. Yang keenam, memberikan intermezzo dan humor. Supaya semakin menarik, kamu bisa menawarkan intermezzo berupa humor dalam sela-sela pembicaraan.
terutama saat bicara dalam situasi semi formal, misalnya saat sedang berpresentasi atau berbicara dengan orang lain. Selipan humor tetap diperlukan agar tidak bosan. Tapi ingat, jangan terlalu sering membubuhkan humor sebab nantinya komunikasi akan terasa tidak berbobot dan terlalu banyak bersanda. Humor ini juga dapat kamu gunakan sebagai selingan dan cara untuk menarik respon orang yang sedang diajak bicara. Yang ketujuh, pembahasan yang terlalu self-centered menceritakan tentang diri sendiri memang perlu supaya lawan bicara kita mengetahui informasi tentang kita. Tapi kalau setiap pembahasannya hanya melulu menceritakan diri sendiri, maka ini akan memberikan kesannya bahwa kamu ingin menonjol dan superior, serta akan membuat orang lain bosan. Ada kalanya kita perlu memberikan waktu untuk orang lain menceritakan kisah mereka atau pendapat mereka juga. Di sisi lain, dengan memberikan orang lain berpendapat, kamu tidak akan terkesan egois dan saat berkomunikasi. Yang ke-8, saling menghargai pendapat. Ada saatnya dimana kita menyadari bahwa orang yang sedang diajak bicara tidak memiliki jalan pemikiran yang sama dengan kita. Kalau sudah begitu, sikap terbaik yang bisa kamu tunjukkan adalah dengan berbesar hati menghargai pendapat orang lain. Pahami bahwa semua orang pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dan kamu tidak boleh marah ketika ada orang tidak setuju dengan kita. Alih-alih bersikap subjektif karena ingin pendapatmu diterima, akan lebih baik apabila kamu menghargai pendapat lawan bicara. Ingatlah bahwa hal ini sangat wajar terjadi. Meskipun berbeda pendapat, dengan menghargai mereka, berkomunikasi akan tetap berakhir dengan baik tanpa meninggalkan kesan buruk atau kemarahan sesama lawan bicara. Sekian dari saya, Ihsan Aldiansyah. Mungkin lanjut aja ke part 2 karena durasi yang sudah lebih dari 7 menit. Terima kasih, sampai bertemu di week selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.